Oke, perkenalkan, nama saya Jenner Rendra Fernando. Saat ini saya akan membawakan presentasi dengan materi dioda. Oke, langsung saja kita mulai dari pengertian. Dioda adalah komponen elektronika yang hanya memperbolehkan arus listrik mengalir dalam satu arah, sehingga dioda juga disebut sebagai penyara atau rectifier. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor jenis silikon dan germanium. Simbol dioda dalam rangkaian elektronika bisa dilihat pada gambar di layar, yaitu menyerupai gambar arah, penunjuk arah, dan gate. Dioda terbuat dari penggabungan dua tipe semikonduktor, yaitu tipe positif dan tipe negatif, atau biasa disingkat P untuk positif dan N untuk negatif. Sedangkan kaki dioda yang terhubung pada semikonduktor tipe P dinamakan anoda, sedangkan yang terhubung pada semikonduktor tipe N biasa disebut dengan katoda. Oke, untuk bentuk aslinya bisa dilihat seperti ini. Ada tanda seperti cincin yang menunjukkan bahwa posisi di dekat cincin itu adalah merupakan kaki dari katoda. Seperti ini contoh-contohnya. Jika diberi tegangan maju atau forward bias, di mana tegangan sisi P lebih besar dari sisi N, maka elektron dengan mudah dapat mengalir dari sisi N untuk mengisi kekosongan elektron atau hole di sisi P. Sebaliknya, jika diberi tegangan balik atau reverse bias, dapat dipahami tidak ada elektron yang dapat mengalir dari sisi N mengisi hole di sisi P, dikarenakan tegangan potensial. Tegangan yang melewati dioda dalam keadaan forward bias akan turun sebesar 0,7 volt pada silikon dan 0,3 volt pada germanium, sedangkan di sisi N akan lebih tinggi. Berikut perlakuan dioda dilihat dari rangkaian. Dioda dengan bias maju, forward bias, untuk polaritasnya sama ya, positif ke positif dan negatif ke negatif. Sedangkan untuk dioda dengan bias negatif atau bias mundur atau reverse bias, itu bisa dibandingkan dengan rangkaian yang kiri dengan kanan ini. Untuk polaritasnya itu terbalik ya, terbalik, negatif dan positifnya. Bias maju atau bias positif dengan arti kata memberi tegangan potensial sisi P lebih besar dari sisi N, maka elektron dari sisi N dengan serta-merta akan tergerak untuk mengisi hole di sisi P. Tentu kalau elektron mengisi hole di sisi P, maka akan terbentuk hole pada sisi N karena ditinggal elektron. Ini disebut aliran hole dari P menuju N. Jika menggunakan terminologi arus listrik, bisa dikatakan terjadi aliran listrik dari sisi P ke sisi N. Sedangkan untuk bias mundur, polaritas tegangan dibalik, yaitu dengan memberikan bias negatif atau reverse bias. Dalam hal ini, sisi N mendapat polaritas tegangan lebih besar dari sisi P, sehingga tidak akan terjadi perpindahan elektron atau aliran hole dari P ke N maupun sebaliknya, karena baik hole dan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan. Lapisan deplesi atau depletion layer
semakin besar dan menghalangi terjadinya arus. Berikut merupakan gambar ilustrasi yang menunjukkan sambungan PN dengan sedikit porsi kecil yang disebut lapisan deplesi atau depletion layer, di mana terdapat keseimbangan hole dan elektron. Berikut adalah rangkaian dengan sambungan PN dihubungkan dengan baterai tegangan. Bisa dilihat untuk kutub positif pada tipe P dan kutub negatif pada tipe N dengan arah aliran lubang seperti pada gambar, di mana bisa dilihat kurvanya semakin besar tegangan, maka semakin besar pula arus yang dihasilkan. Tegangan seperti ini dinamakan tegangan maju atau bias maju atau forward bias. Dari rangkaian ini bisa dilihat elektron-elektron pada tipe N dipaksa meninggalkan tipe N, sehingga daerah deplesi makin besar menuju medan listrik yang makin besar. Medan listrik akan mencegah mengalirnya arus pada rangkaian. Walaupun tegangan terus diperbesar, namun arus akan tetap sangat kecil. Tegangan ini dinamakan tegangan mundur atau bias mundur atau backward bias. Jadi jika tegangan mundur terus diperbesar, maka suatu saat arus mundurnya bertambah secara tajam. Keadaan ini dikatakan sambungan PN bocor. Potensial pada keadaan ini dinamakan potensial rusak atau breakdown voltage. Sambungan PN jika diberi tegangan maju, maka akan ada arus mengalir pada rangkaian. Sedangkan jika diberi tegangan mundur, maka arus yang mengalir akan sangat kecil, mendekati nol. Dengan sifat-sifat tersebut, sambungan PN digunakan sebagai dioda atau alat untuk membuat arus mengalir pada satu arah saja. Dari contoh gambar, bisa dilihat gambar rangkaian sebelah kiri, dioda dalam keadaan forward bias. Jadi bisa dilihat untuk polaritasnya, sehingga menyebabkan lampu menyala dikarenakan arus listrik dapat mengalir tanpa hambatan apapun pada dioda. Sedangkan pada rangkaian yang di samping kanan, sumber tegangan dibalik polaritasnya, sehingga arus listrik akan mengalir melalui katoda dioda. Hal ini bisa menyebabkan dioda dalam keadaan reverse bias, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir melewati dioda dan menyebabkan lampu padam. Oleh karena itu, dioda banyak digunakan sebagai pengaman pada rangkaian elektronika, sebagai pencegah terbaliknya pemasangan polaritas dari sumber tegangan. Berikut adalah jenis-jenis dioda. Pertama, dioda Zener. Ketika tegangan reverse bias maksimum diberikan kepada dioda, maka arus listrik akan mengalir seperti layaknya pada keadaan forward bias. Arus listrik ini tidak akan merusak dioda jika tidak melebihi dari apa yang telah ditentukan. Jadi ketika tegangan reverse bias ini dapat dikendalikan pada level tertentu, maka dioda ini disebut sebagai dioda Zener. Nah, ini simbol dari dioda Zener. Ini contoh dioda Zener pada mungkin bisa ditemukan di peralatan-peralatan elektronik. Dioda Zener memiliki nilai tegangan yang telah ditentukan dalam pembuatannya. Nilai tegangan ini mempunyai rentang dari beberapa volt hingga ratusan volt, dan toleransi dioda Zener berkisar antara 5% hingga 10%. Pada aplikasinya di dalam rangkaian elektronika,
Dioda Zener berfungsi sebagai pengatur tegangan atau regulator dengan berperan sebagai beban. Dioda Zener akan mengalirkan banyak arus listrik jika tegangan terlalu tinggi dan mengurangi arus listrik jika tegangan terlalu rendah, sehingga menyebabkan tegangan stabil. Seperti pada contoh dalam rangkaian ini, jadi tegangan dari sumber tegangan adalah 12 volt, tetapi tegangan yang terukur pada R-load adalah 9 volt, sama dengan nilai tegangan pada dioda Zener. Berikut adalah LED atau light emitting dioda. LED merupakan jenis dioda yang jika diberikan tegangan forward bias akan menimbulkan cahaya dengan warna-warna tertentu seperti merah, hijau, kuning. Simbol LED hampir sama dengan simbol dioda, hanya saja pada simbol LED ditambahkan 2 garis panah ke arah luar seperti pada gambar. LED dalam rangkaian elektronika biasa digunakan sebagai lampu indikator. Oke, berikut bisa dilihat contoh dari LED dan pengaplikasiannya. LED atau light emitting dioda sering dipakai sebagai indikator yang masing-masing warna bisa memiliki arti yang berbeda. Menyala, padam, dan berkedip juga bisa berarti lain. LED dalam bentuk susunan atau array bisa menjadi display yang besar. Dikenal juga LED dalam bentuk 7 segmen atau ada juga yang 14 segmen. Biasanya digunakan untuk menampilkan angka numerik dan alfabet. Berikut fotodioda. Fotodioda adalah dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya, di mana jika fotodioda terkena cahaya, maka fotodioda bekerja seperti dioda pada umumnya. Tetapi jika tidak mendapat cahaya, maka fotodioda akan berperan seperti resistor dengan nilai tahanan yang besar, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Simbol dan bentuk fotodioda hampir sama dengan LED, tetapi pada simbol fotodioda untuk 2 arah panahnya menghadap ke dalam. Kalau yang LED kan menghadap ke luar arah panahnya, ini untuk fotodioda menghadap ke dalam. Ini contohnya. Oke, untuk saat ini saya rasa cukup. Mohon maaf Ibu karena sudah sangat terlambat, dan mohon maaf kalau memang isi materi ini tidak sesuai, mohon dikoreksi. Saya Engineer Rendra Fernando, NIM 20231155. Cukup sekian dan terima kasih.